kelahiran Jakarta itu nggak ada tanggalnya dulu. Jangan lewat sana itu di bawah pohon beringin, ya kan? Selain kuat sistemnya, mereka selalu menang tiap pemilu. Bukan yang itu. Kebudayaan adiluhung asli Indonesia tuh yang mana sih? Kebudayaan asli Indonesia tuh yang mana? Yang suka nanya, kok kapan kawin? Kok belum punya anak? Korean Wave atau gelombang Korea itu diciptakan oleh pemerintah Korea lebih dari 30 tahun yang lalu. Saya rasa awal kebingungan itu justru karena judul diskusinya, mencari pancer kebudayaan. Karena kalau dibilang mencari pancernya Indonesia, jawabnya gampang, ya kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Akhirnya kita sampai pada acara dialog kebudayaan. Ini debat semoga kebudayaan atau renungan, refleksi dan sebagainya. Dan saya kira sudah lama kita merindukan satu bentuk dialog kebudayaan seperti ini. Tentu saja kami dari Les Bumi ingin mendengar respon para narasumber semuanya yang juga terkait dengan pidato kebangsaan tadi, pidato dari Ketua Umum PBNU Kiai Haji Dr. Khalil Yahya Stakuf terkait dengan kebudayaan yang konon membingungkan. Saya yakin para narasumber di sini insya Allah tidak kebingungan. Nanti kalau juga ternyata membawa kebingungan, terus para hadirin gak kepriben gitu ya, nanti malah pulang bawa apa? Bawa kebingungan baru. Oke, di sebelah kiri saya ada Bunda Christine Hakim. Siapa yang tidak kenal dengan beliau, seorang aktris luar biasa. Kalau ada yang belum nonton Cut Nyak-Din, wajib hukumnya menonton Cut Nyak-Din. Saya berulang kali menonton itu, pasti saya gregetan terutama pada para pengkhianat bangsa. Film sepanjang masa. Dan itu Masya Allah syutingnya ya, kontak-ganti udah enak. Bloggingnya pindah lagi. Kemudian sebelahnya tidak kalah penting dalam dunia kebudayaan kita, Dirjen Kebudayaan kita Pak Hilmar Farid yang sangat mendalam saya kira tulisan-tulisan beliau, pemikiran beliau, dan jangan salah, beliau juga aktif di dunia teater sebelumnya. Sebelahnya kita tahu bahwa beliau adalah Pak Taufik Razen, seorang budayawan, pemikir yang sering memberikan kontribusi kepada kita tentang wacana-wacana penting, solusi-solusi kebangsaan yang berkaitan dengan kebudayaan. Tepuk tangan untuk beliau. Berkenan hadir di sela waktunya yang luar biasa padat. Di sebelahnya lagi, udah nggak ada ya? Oh, saya kenal sopo sampean iki. Oh, ini pola Nelek Jum. Beliau adalah Inayah. Pakai Wahid nggak? Pakai Inayah Wahid. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah putri dari Presiden Republik Indonesia yang ke-4, gitu ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Enggak, bukan paling kecil, gede begitu paling kecil, paling muda ya. Insya Allah di tahun ini beliau akan apa ya? Enggak rahasia ya. Oke, enggak boleh diomongin. Supaya suasana agak sedikit nyeni begitu. Jadi dalam obrolan dialog ini, oh iya, satu lagi yang tidak kelihatan, hanya orang-orang khusus yang bisa melihat narasumber di sebelah kanan saya ini. Saya tidak perlu saya perkenalkan. Tetapi di ujung sana ada yang mengiringi, jadi ada sayup-sayupnya itu Mas Asli, Doni dan sahabatnya.
yang akan mengiringi kita dari belakang. Jadi supaya obrolan kita itu lebih gayang. Utut ora. Oke. Satu hal yang saya tangkap tadi dari orasi ketum adalah pada prinsipnya di setiap kebudayaan berlangsung semacam ada change, ada juga continuity. Ada perubahan tapi juga ada upaya untuk melakukan keberlanjutan. Oh iya, saya adalah diri saya sendiri. Saya harus memperkenalkan Abdullah Wong. Terima kasih, tepuk tangan untuk saya. Saya adalah itu. Jadi kebudayaan kalau dipotret dari yang disampaikan Pak Ketum ada prinsip perubahan, tapi juga tidak bisa mengelak harus ada upaya kesinambungan. NU mungkin juga melihat prinsip muhafadzah, upaya untuk menjaga, tapi akhdu ada juga upaya untuk mengambil yang lebih baik, merawat yang baik dan melanjutkan melestarikan yang mengambil prinsip-prinsip yang lebih baik lagi. Sebelum saya berikan kesempatan, kalau Bunda pengennya yang terakhir ya. Jadi karena ini ngomongnya, ini udah paketnya itu Pak Dirjen. Dari beberapa obrolan di luar, ada satu cerita menarik begini. Saat itu mungkin ya ketika di keraton di Jawa, rakyat tidak boleh atau mungkin tidak mengenakan kain batik. Sementara kita melihat kain batik itu hanya boleh dikenakan oleh para bangsawan keraton. Lalu ketika hadir para sunan, para wali ini melakukan upaya pendekatan kepada keraton sekaligus rakyat. Sebenarnya lebih pada aspek ekonomi yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum. Harus ada deal politik, ada deal ekonomi. Kita akan menangkap bahwa para petani, para pedagang, rakyat boleh mengenakan batik. Yang biasanya batik itu hanya boleh dikenakan oleh bangsawan. Ketika batik sudah mulai dikenakan oleh rakyat, sebenarnya itu mulai muncul katakanlah transaksi-transaksi ekonomi. Karena di dalam batiknya itu biasanya ada pesan-pesan coding-coding berupa gambar-gambar alam. Gambar lautan, gambar pepohonan, sawah, binatang dan sebagainya. Batik sendiri diproduksi oleh rakyat, yang batik itu juga menjadi bahasa. Ada semiotikanya yang disampaikan oleh para sunan supaya dikenakan oleh rakyat yang sebenarnya sebagai bentuk kelanjutan dari apa yang selama ini hanya dipakai oleh pihak keraton. Ada di situ dalam penggunaan batik itu, lalu kami menangkap ini hanya kebetulan saja ya bahwa batik ini namanya akal-akalan. Batik itu kalau dibalik itu dibaca kitab. Batik kita balik kitab. Kalau Jawa kan sering tuh bikin nama tuh wolak-walik, roso, ya kan, dan seterusnya. Jadi jangan-jangan batik yang mau disampaikan itu sebenarnya ada kitab di sana. Dan lagi akal-akalan saja, batik ini bisa jadi adalah titik. Jadi kitab itu kalau diperes dalam konteks Al-Quran, seluruh Al-Quran ada dalam Fatihah, Fatihah dalam Bismillahirrahmanirrahim, dalam Bismillah, dalam titiknya ba. Jadi seakan-akan apa yang dikenakan oleh rakyat, dikenakan oleh publik adalah sebuah kitab yang sakral, yang digunakan untuk tidak sembarangan cara menggunakannya, sebagaimana kesakralannya Al-Quran atau kitab. Jadi kalau menurut saya betul bahwa ketika kebudayaanmu dilangsungkan ada yang namanya
kompromi-kompromi ekonomi, kompromi politik, tapi tidak bisa lepas dari adanya pesan-pesan ilahiyah. Ini yang saya tangkap dan saya miss tentu saja. Semoga saya keliru ya. Maka dari itu saya akan memohon kepada para narasumber untuk membenahi asumsi saya, terutama yang disampaikan oleh Pak Ketum dalam orasinya. Yang pertama kami beri kesempatan kepada Pak Taufik Rahzen untuk memberikan apresiasi orasi kebudayaan Pak Ketua Umum PBNU. Dipersilakan. Terima kasih, saya izin dulu untuk mulai juga. Nah ya, izin ya. Saudara-saudara sekalian, saya pertama ingin mengapresiasi masalah kebingungan tadi. Karena apakah kebingungan itu dari pembalikan tadi antara batik dan kitab gitu. Karena sebenarnya jawabannya mungkin ada di situ. Pertama tentang ini pidato kebangsaan. Karena itu mungkin salah satu kunci istilah ini. Jadi tentang bangsa. Bangsa ini muncul dari mana kata-katanya? Dan kenapa kemudian seolah-olah sebagian itu seperti mantra ketika kita bicara tentang bangsa. Jadi saudara sekalian, sebenarnya cara berpikir ini sudah cara yang sedang berkembang pada saat ketika munculnya istilah ini. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Sutasoma ya, karya Empu Tantular, di situ dijelaskan tentang dua pertentangan besar antara dharma negara dan dharma agama. Jadi ada agama, ada negara. Jadi kita ingat pada teks inilah Sutasoma ini itu muncul nanti istilah Bhinneka Tunggal Ika, muncul istilah Pancasel, yang Pancasel itu jadi Pancasila ya, prinsip-prinsip dasar itu, yang tanpa sadar kemudian itu dibawa terus dalam selanjutnya. Nah, ketika terjadi ketegangan antara dharma negara dan dharma agama itu kemudian muncul jalan ketiga tengah. Itu yang kemudian itu yang dilakukan oleh tindakan kemanusiaan, tindakan kebudayaan yang dilakukan oleh dharma wangsa. Jadi kalau kita lihat pada era itu ya, terutama pada masa Medang Kamulan, jadi Dharma Wangsa Teguh Antawikrama dan Dharma Wangsa Erlangga, selalu mereka menggunakan istilah Dharma Wangsa ini. Dan Dharma Wangsa ini yang kemudian menjadi wangsa, yang kemudian menjadi istilah bangsa. Dan ini yang kita gunakan. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat posisi NU sebagai satu platform kebudayaan, itu adalah pada posisi bangsa ini. Selalu dia mentransformasi antara dharma agama dan dharma negara di dalam satu dharma bangsa. Anda perhatikan tentang tadi lagu NU, itu semua berbicara tentang bangsa. Hanya satu dibicara tentang negeriku. Ketika bicara tentang negeriku, itu dikaitkan dengan pribadi, bukan sebagai satu negara. Tetapi kaitan dengan agama selalu itu. Nah, saudara sekalian, platform kebangsaan inilah itu yang selalu menjadi dasar sebenarnya dari NU. Jadi, kalau orang-orang NU Nahdliyin itu menggunakan istilah bangsa, itu seperti satu kata kunci utama kita bisa memahami gerakan-gerakan yang dilakukan. Karena inilah kemudian kita bisa memahami di mana Les Bumi berdiri pada saat itu. Jadi, saudara sekalian, ketika terjadi pertentangan politik, ideologi pada masa itu, antara agama dan kemudian negara, antara negara yang menganukan kepada rakyat dan kepada Reichsstaat, kemudian agama yang berorientasi juga ke ini, maka NU Les Bumi itu mengambil selalu dharma jalan tengah ini. Jalan tengah yang disebut dharma bangsa ini. Karena bagi Les Bumi kalau kita lihat, bukan kiri, bukan kanan, atau bukan sosialisme, kapitalisme, atau bukan agama yang penting, tapi yang terdepan, the first. Karena itu tidak mengherankan kalau kita lihat tiga tokoh pendiri Les Bumi ini, baik Jamaluddin Malik, kemudian Usmar Ismail, dan Asrul Sani,
mereka orang-orang yang mengambil jala terdepan dari kegiatan kebudayaan itu, apalagi kemudian bidangnya film. Tapi bukan masalah film juga, masalah organisasi, masalah manajemen, masalah isu gitu. Kalau kita lihat juga yang diajarkan oleh Usmar Ismail ya, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat bagaimana bukan saja masalah film sebenarnya ya, yang sudah dilakukan pada awal-awal, tetapi teater yang dikembangkan ya dengan mengambil gaya Henrik Ibsen pada saat itu, yang pada saat itu memang menjadi sangat langka ya, dan kemudian Asrul Sani dengan gaya Stanislavski itu padahal dari Rusia, tapi diadaptasi sebagai model ini, tapi manajemen Jamaluddin Malik yang digunakan itu adalah bagian-bagian terdepan dalam kegiatan kebudayaan pada masa itu. Jadi sering dibuat pejoratif seolah yang les bumi itu yang ada di kota aja yang paling maju, dan kemudian yang desa-desa nggak ngerti itu apa, yang sering dijadikan joke ini. Padahal les bumi hanya mungkin muncul di dalam ekosistem berbangsa tadi. Tidak mungkin muncul dalam ekosistem negara. Dalam pengertian misalnya realisme sosialisme yang ada, tidak mungkin muncul dalam ekosistem hanya agama aja. Jadi beda, Masyumi juga mungkin membuat kelompok keagamaannya sendiri, kelompok kebudayaannya sendiri pada saat itu ya. Tetapi hanya pada NU lah watak dari les bumi yang bukan kiri, bukan kanan, tetapi yang terdepan, yang the first, itu muncul. Nah, semangat itu yang kemudian mungkin harus kita tetapkan ya. Kemudian yang kedua, yang saya ingin lihat Pancer ini, itu masalah harlah ya. Saudara sekalian, tanpa sadar sebenarnya, 22 Juni ini mungkin waktu yang paling tepat, dan mungkin tetapkan aja sebagai harlah les bumi. Kenapa? Saudara sekalian, hari ini itu hari pertama sebenarnya dari kalau perhitungan dalam Pranata Wangsa Nusantara, Pranata Mangsa Jawa. Anda lihat kalau bulan-bulan pertama Pranata Mangsa itu dimulai pada 22 Juni, berakhir pada 21 Juni sebenarnya. Kenapa? Karena ini adalah hari solstis yang disebut solstis terakhir, titik balik dari utara. Tahu Anda tadi malam itu sebenarnya jam 12 ya, jam 11, jam 12 itu matahari itu kalau Anda lihat simbol dari logo dari NU itu, saudara sekalian, tentang bumi, Anda lihat jarak yang paling atas itu ada garis ya, itu lintang utara, di bawah itu lintang selatan. Nah, kita ini sedang berada di bagian atasnya sekarang, solstis utara. Dan dia maupun balik menuju ke selatan. Dan pada saat itulah kita akan melihat bintang-bintang terbuka. Anda pada bulan ini, saudara sekalian, baru Anda bisa melihat Bima Sakti atau Milky Way paling jelas sebenarnya. Pencerahan itu dimulai pada saat itu. Itulah kenapa ketika Hussein Jaidiningrat menentukan tentang kelahiran Jakarta itu nggak ada tanggalnya dulu. Jadi ketika Falatehan atau Fatahillah itu merebut kembali benteng itu nggak ada tanggalnya, nggak ada bulannya, tapi kemudian diperkirakan. Dan dia mengambil titik tolak tentang Jayakarta itu sebagai satu kemenangan, itu pada saat ketika pencerahan yang diharapkan muncul ada, dan itu dari masyarakat Nusantara dari dulu itu selalu menggunakan itu. Itulah kenapa tahun pertama dari tahun Saka 78 Masehi kan, itu adalah dimulai pada tanggal 22 Juni ini. Saudara sekalian, kenapa nggak kita jadikan itu sebagai titik tolak? Dan artinya tidak terlalu terbebani nanti, 22 Juni ini karena kaitannya dengan Piagam Jakarta atau dengan ulang tahun Jakarta, tapi dari watak, dari logo les bumi itu sendiri. Karena itu usulan saya, satu tagline yang bisa kita lakukan terhadap les bumi ini adalah merawat bumi, merayakan jagat. Mungkin itu bisa sebagai satu bagian utama ya. Karena apa, saudara sekalian? Sama dengan dulu, ketika les bumi pertama kali didirikan, ya, itu merayakan jagat, merayakan perkembangan teknologi, terutama dalam dunia perfilman, dunia teater, dunia pertunjukan,
Itu yang menjadi obsesi utama. Bukan saja dunia pertunjukan, media, tapi masalah manajemen. Kemudian masalah teknologi, masalah kerjasama yang dilakukan dengan luar negeri pada saat itu dilakukan oleh para eksponen les bumi yang tidak dilakukan oleh para kelompok-kelompok yang lain. Kalau dulu itu hanya undangan-undangan saja dari Rusia, kemudian dari Tiongkok, dari Amerika untuk melakukan itu. Tetapi yang dilakukan oleh para eksponen dari les bumi itu melakukan tindakan. Nah, kalau sekarang, kalau kita bandingkan dulu itu adalah media film, maka sekarang itu tetap masalah yang kita hadapi adalah keruntuhan ekologi sekarang, mulai dari climate change, kemudian itu, dan kemudian perkembangan disrupsi teknologi, terutama yang terdepan ini, mungkin saudara sekalian yang sama-sama kita tahu adalah perkembangan dari artificial intelligence, perkembangan dari metaverse, crypto, dan kemudian semua bagian-bagian ini yang harus dihadapi. Tidak perlu khawatir bahwa les bumi itu harus melayani misalnya desa-desa atau orang di daerah. Dalam nature-nya dari dulu, karakter atau platform ekosistem yang dimiliki oleh masyarakat Nahdien itu dengan sendirinya sudah melayani kebudayaan. Persoalannya les bumi ini adalah satu lembaga yang secara khusus memang diciptakan untuk bukan ke kiri, bukan ke kanan, tetapi adalah yang terdepan, the first. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, artinya bahwa les bumi diharapkan menjadi jembatan, menjadi wasilah antara yang katakanlah yang sebelumnya dan bagaimana dilanjutkan pada yang berikutnya. Karena les bumi hadir bukan dalam rangka berada di kanan ataupun di kiri, tapi yang terdepan. Baik, selanjutnya kita beri kesempatan kepada Bapak Dirjen Kebudayaan, Pak Hirman Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya menyambung kebingungannya Ketum PBNU. Karena begini, saya rasa awal kebingungan itu justru karena judul diskusinya. Mencari pancer kebudayaan. Karena kalau dibilang mencari pancernya Indonesia, jawabnya gampang. Ya kebudayaan. Yang menjadi inti, roh dari Indonesia ini adalah kebudayaan. Nah, tapi tadi Pak Ketum sebenarnya kalau menurut hemat saya, Pak Yai, bingungnya ini lebih banyak acting. Ya, sesungguhnya beliau ini di akhir-akhir bagian terakhir pidatonya memberikan pesan yang sangat jelas, sangat jelas. Satu, beliau bicara, saya catat soalnya, beliau bicara tentang nalar kontinuitas, nalar keberlanjutan. Pesannya sederhana saja. Kalau ada kontinuitas berarti ada awal, ada tengah, dan ada depan. Nah, kita sekarang dituntut sebenarnya. Ini Pak Yai ini sebenarnya memberi kita PR. Suruh mendiskusikan apa yang menjadi pemikiran tadi mengenai nalar kontinuitas. Dan ini adalah diskusi yang sangat menarik sesungguhnya. Ya. Karena bicara tentang kebangsaan, kalau lihat dari akar kata etimologi itu ya, bangsa ini kan kita pinjam dari bahasa Sanskrit, vamsa. Vamsa ini kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu keluarga atau garis keturunan. Jelas bahwa bangsa Indonesia yang sekarang kita hidupi ini, yang kita alami sekarang ini bukan garis keturunan. Kita ini datang dari begitu banyak sumber, unsur. 50.000 tahun yang lalu yang pertama menghuni itu sebetulnya bagian timur Indonesia. 3.000 tahun yang lalu datang secara bergelombang dari Taiwan turun ke bawah. Habis itu datang peradaban demi peradaban, India, Arab, Eropa, Tionghoa, Jepang, dan seterusnya. Membentuk apa yang ada kita sekarang ini. Jadi kalau ditanya nalar kontinuitas, ya sejatinya, jati dirinya Indonesia itu apa? Ya bineka. Nah, itu jati dirinya yang paling jelas. Kita kesulitan kalau misalnya sekarang disuruh mencari akar. Karena akarnya begitu beragam. Mudah-mudahan suatu saat nanti tes DNA itu menjadi lebih murah. Ya. Coba nanti kita tes saja DNA di sini nih, ya, yang kumpul di sini. Coba saya pengen tahu mana yang asli itu. Ya. Karena Indonesia ini anugerah sebetulnya, ya, dibentuk oleh satu sejarah yang begitu kompleks, sebegitu
membingungkan, ya sebetulnya kalau bahasa Jawanya itu messy, ya itu sangat rusuh lah gitu sejarahnya ya, begitu penuh dinamika dan seterusnya. Dan di dalam dinamika itulah sebetulnya kita menemukan keindahan. Respons para seniman dari waktu ke waktu, terutama Pak Usmar, Jamaluddin Malik, Asrul Sani, dan semua dari generasi awal itu sebetulnya kan merespons itu ya. Dan coba merumuskan apa sebetulnya jati diri Indonesia. Dan itu proyek yang terus berkembang. Sehingga saya tuh kadang-kadang sampai pada kesimpulan, Indonesia ini awalnya adalah satu kenyataan geografis. Nama Indonesia sendiri diambil dari para ahli geografi ketika ingin memberi nama kepada kawasan yang kita huni sekarang. Ya, jadi pertama-tama dia adalah sebuah istilah geografi. Jadi kenyataan geografis. Di awal abad 20, para pendiri bangsa dari berbagai macam unsur merumuskan Indonesia sebagai sebuah kenyataan politik. Ya, dan saya kira Pak Yai tadi pesan yang juga saya tangkap itu, kalau tanpa konsolidasi ekonomi dan politik ya percuma lah. Ya, Kiai Jadul ini nanti gini-gini aja terus gitu. Ya, untuk menggerakkan kebudayaan itu sulit ya, mencari rohnya atau katakanlah mendapatkan kekuatan itu sulit. Tapi Indonesia di awal abad 20 menjadi kenyataan politik. 17 Agustus 1945 menjadi sebuah kenyataan hukum. Karena sekarang ditetapkan ya melalui undang-undang dasar dan seterusnya, dia menjadi sebuah kenyataan hukum. Tugas berikutnya apa? Menjadikan Indonesia ini sebagai sebuah kenyataan budaya. Dan itu PR yang belum selesai sampai sekarang. Mengapa? Kita masih terus aja nih, maju mundur, nanti ada yang tanya, makanya tadi ya Jadul dimarahi Pak Yai kan, katanya 22 Juni nanti kamu ngangkat lagi masalah yang sebenarnya mestinya udah selesai kenyataan hukum itu. Ya bahkan mau ditarik lagi sekarang kenyataan politik. Mundur terus ya, kapan kemudian mau bergerak maju ya. Dan itu PR yang sekarang ada pada kita. Dan bagian terakhir tadi yang saya tangkap betul dari Pak Yai ketika bicara mengenai konsolidasi ekonomi dan politik. Konsep-konsep itu bisa diperdebatkan dan nggak pernah ada habisnya. Dialog ini akan berjalan terus. Ya, yang namanya budayawan, seniman itu kalau kumpul orangnya 5, idenya 6. Ya, pasti lebih banyak idenya daripada orangnya. Dan itu dialog yang terus-menerus, nggak pernah berhenti. Ya kayak gini lah, jam 10 baru mulai diskusi gitu ya. Orang tuh yang lain tuh udah tidur, udah tenang-tenang hidupnya itu ya. Terus ini malah mikir yang enggak. Lebih kali Mbak Christine. Udah 10:30 ya, masih diskusi. Baru mulai diskusi ya. Bayangkan itu. Ya, karena akan terus berlanjut ide-ide. Tetapi pada akhirnya, ini penting sekali. Pada akhirnya adalah kemampuan untuk mengkonsolidasi kekuatan. Sehingga tugas untuk menjadikan Indonesia sebagai kenyataan kultural ini bisa terjadi. Ya, tanpa itu tentu kita akan terus ya, maju mundur dalam kenyataan hukum, kenyataan politik, memperdebatkan itu terus dan susah sekali untuk bergerak maju. Dalam konteks itu saya memahami ya kebingungan Pak Yai, bukan bingung konseptual, bukan seperti nggak ngerti, bukan gitu ya, tetapi kapan ini kita bisa mengkonsolidasi kekuatan kita ini sehingga bisa ya, maju melangkah sebagai kekuatan kultural. Dan bicara nalar kontinuitas yang tadi yang saya sebutkan di awal, kalau melihat sejarahnya, kebetulan kemarin saya mendapat kehormatan ketika Kaisar Naruhito itu berkunjung ke Museum Nasional, kebetulan saya dapat kehormatan untuk mengantar. Ya. Dan ketika menjelaskan kepada beliau ini, kepada Kaisar ini tentang sejarah Indonesia juga baru terbersit ya, bahwa sebenarnya kita ini masyarakat yang sangat-sangat luar biasa. Itu 3000 tahun yang lalu Eropa itu masih sibuk berburu dengan kapak. Itu kita sudah sampai pantai timur Afrika. Dan kemampuan ya, masyarakat kita ini untuk survive, untuk bekerja sama, bergotong royong, membentuk unit-unit baru dan terus menjelajahi bumi ini tuh luar biasa. Nah, kalau bicara nalar kontinuitas, apa terusannya dari yang ini? Sekarang nih seperti kita stuck, ya, seperti terhenti geraknya ya, sibuk dengan soal-soal
yang sebetulnya mestinya sudah diselesaikan. Sulit sekali untuk keluar ya menggunakan sumber daya itu untuk menjawab persoalan-persoalan ke depan. Tadi saya kira Bang Taufik mengingatkan kita satu PR yang sangat besar. Kita diskusi boleh tentang apa saja. Ya. COVID itu nggak kenal wacana. Perubahan iklim itu nggak kenal itu debat konsep-konsep. Ya. Dia akan ada terus secara konstan kalau kita tidak melakukan sesuatu. Indonesia negeri dengan keanekaragaman budaya dan juga keanekaragaman hayati yang luar biasa. Itu anugerah. Ya. Tapi sampai saat ini kita masih sibuk aja berdebat mengenai hal-hal yang mestinya selesai sudah 70, 80, bahkan 100 tahun yang lalu. Gitu ya. Jadi mungkin ini momen yang baik. Ya, saya sejak awal ya melihat NU pada dasarnya sejatinya adalah gerakan kebudayaan. Gitu ya. Jadi Les Bumi ini boleh dibilang ujung tombaknya di dalam gerakan itu mestinya. Ya. Ya. Jadi berharap sekali Harlah ini nggak berhenti nanti tiap tahun cuma perayaan Pak Yai ya. Dan bisa bergerak sama-sama lah gitu ya. Semua elemen gitu ya. Betul-betul agar bisa menjadikan Indonesia sebuah kekuatan budaya dan kenyataan budaya. Saya kira itu sebagai penutup. Luar biasa. Tepuk tangan para hadirin. Pak Hilman Farid. Kita lanjutkan kepada Mbak Ina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang aku kalau acara NU itu cukup assalamualaikum aja udah. Soalnya hari ini tuh kalau lagi di forum-forum itu mulainya tuh panjang banget ya, ada assalamualaikum, terus apa salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, look at the star, look how they shine for us gitu kan. Banyak banget. Untung kalau ini semua NU, saya anggap semua NU meskipun ada kafir liberal di sini, saya yakin dia aslinya NU. Ya, terima kasih Mas petugas yang mindahin podium. Cukup bangga saya sekarang udah naik level. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah saya senang banget hari ini. Selamat ulang tahun Les Bumi, selamat ulang tahun juga Jakarta, selamat ulang tahun juga Mas Iweng. Banyak ya hari ini ulang tahun ya? Kan belum. Oh ya, selamat ulang tahun juga Pak Jokowi, ditunggu takbirannya. Saya senang banget kalau acara-acara NU kayak gini tuh selalu penuh. Ini penuh. Kalau Anda nggak bisa lihat, karena nggak semuanya kalau yang datang di acara NU itu kelihatan. Dan alhamdulillah hari ini nih luar biasa, sungguh luar biasa. Hari ini kita mendapatkan kejelasan dari Gus Ketum tadi ya tentang apa itu kebudayaan. Kita yang selama ini selalu ribut kebudayaan itu apa sih, kebudayaan apa sih, tadi akhirnya sudah langsung dijelaskan. Kebudayaan itu adalah sesuatu yang membingungkan. Ya, itu tadi. Jadi alhamdulillah sekarang semuanya jadi makin jelas buat kita. Ya, tapi memang saya sepakat dengan Bang Hilmar tadi, waktu Bang Hilmar bilang ini kayaknya ada yang ini ya sama judul Mencari Pancar, karena saya waktu pertama kali baca judulnya Mencari Pancar, emang pancar kemana sih gitu? Emang kemana? Betul, maksudnya gini, bukannya emang ada di sini-sini aja gitu. Ini kayak itu loh, yang jadi kayak kelompok yang suka ngajak-ngajak hijrah gitu. Emangnya kalian kemana sih? Kok emang harus hijrah gitu? Kalau kami sih udah nyampe di sini-sini aja dari dulu gitu kan? Maksud itu dulu di mana aja? Takut saya kalau ada Gus. Ya, oke. Les Bumi itu sekarang udah 63 tahun, meskipun sebenarnya pada faktanya secara secara akte mungkin 63 tahun gitu, tapi Les Bumi itu baru kemudian muncul lagi, aktif lagi mungkin sekitar 10-15 tahun belakangan ini gitu ya. Enggak sih? Maksudnya berapa tahun ya? Ya. Sekitar berarti Bapak
Oh, berarti udah lama ya. Ya, setengahnya itu dari 63 tahun itu setengahnya sempat vakum, sempat nggak ada gitu ya. Kemudian muncul lagi gitu. Makanya agak kalau sikapnya masih agak-agak belum ajak, itu kan mirip tuh sama orang bapak-bapak zaman sekarang tuh ya, umurnya 60-an tapi kelakuan masih sok 20-an gitu kan banyak tuh. Nah, jadi ya itulah. Oke, hari ini kita mau ngomongin soal kebudayaan. Saya nggak mau ngomong panjang lebar karena teman-teman muda udah mulai ngantuk di sini. By the way, ini kompromi ya Bang. Kalau kita ngikutin jamnya Les Bumi, maka kita akan mulai diskusi jam 2 nanti ya. Ini karena kita ngikutin jam umum. Maka jam 10:30 baru mulai. Oke, kalau mau ngomongin peradaban, saya tadi waktu dengar gini, kita mau ngomongin soal peradaban dunia gitu. Kalau kita mau ngomongin soal peradaban dunia, maka ukurannya tuh apa sih? Dari tadi dijelaskan soal peradaban Mesir lah, peradaban Mesopotamia lah, apa segala macam. Kalau kita mau ngomongin peradaban, kemudian ukurannya apa? Kalau kita mau bicara membangun peradaban, ukurannya apa? Ya ukurannya kebudayaan. Gimana ngukurnya kalau misalnya kemudian kita aja kebingungan sama kebudayaannya gitu. Nah, kalau kemudian ada satu quotes yang menarik yang dibawakan oleh salah satu budayawan, Radar Pancadahana, waktu haul Gus Dur beberapa tahun yang lalu gitu, sebelum beliau meninggal. Bang Radar maksudnya, bukan Gus Dur. Masa udah haul belum meninggal, nggak lucu. Itu apa namanya? itu di situ Bang Radar bilang dosa terbesar gitu ya. Salah satu orde kemarin itu bukan menghabisi manusianya, tapi menghabisi kemampuan untuk berimajinasi. Ketidakmampuan kita untuk berimajinasi itu yang membuat kita hari ini stuck, membuat kita nggak bisa survive. Nah, itu buat saya menarik banget gitu. Dan kalau kita bicara soal imajinasi, apa buah dari imajinasi? Sekali lagi, kebudayaan. Maka hari ini saya rasa saya nggak pengen ngomongin panjang lebar soal kebudayaan tuh apa, pancernya di mana dan segala macam. Kalau pertanyaan, wah sekarang udah nggak ada komunisnya, lekranya udah nggak ada. Terus apa gunanya Les Bumi? Nggak begitu. Selama manusia tetap ada, kebudayaan akan tetap ada, dan disitulah Les Bumi tetap dibutuhkan. Hari ini tadi seperti yang dibilang oleh Bang Hilmar, kita nggak lagi ngomongin soal persoalan-persoalan yang lokal dan domestik aja. Kita membicarakan hari ini adalah krisis-krisis besar. Kita bicara krisis lingkungan, kita bicara krisis seperti yang kemarin, krisis kesehatan di mana dunia dibolak-balik cuman gara-gara virus yang kita bahkan nggak bisa lihat. Kita ada di ambang krisis. Banyak banget teman-teman saya di Eropa hari ini mulai di kantornya mulai banyak diberi pil untuk penanganan radiasi nuklir. Kalau sewaktu-waktu memang itu akan terjadi. Hari ini kita diambang krisis yang begitu besar. Dan sebenarnya kebudayaanlah yang mampu membantu untuk menjawab krisis-krisis tersebut. Bagaimana habit-habit kita bisa direkonstruksi, dibuat sedemikian rupa untuk nggak lagi kemudian misalnya yang membawa kita sampai titik hari ini. Kalau kita mau ngomongin lingkungan hidup, kita tahu betul gitu bagaimana misalnya cerita-cerita yang nakut-nakutin gitu. Itu sebenarnya adalah upaya preservasi lingkungan hidup. Jangan lewat sana itu di bawah pohon beringin, ya kan? Selain kuat sistemnya, mereka selalu menang tiap pemilu. Bukan yang itu, bukan beringin yang itu. Di bawah pohon. Di bawah pohon beringin itu banyak hantunya gitu.
Kita nggak lagi ngomongin itu aja gitu, tapi bagaimana mempreservasi lingkungan hidup gitu. Itu upaya-upaya preservasi. Atau botol yang dianggap sebagai botol tuak tadi itu adalah upaya masyarakat lokal untuk mengurangi sampah plastik karena botol itu bisa dipakai ulang. Ya, itu kalau punya sampean. Kalau punya saya digosok itu keluar Ki Adi gitu. Botolnya gitu. Jadi dan hari ini kalau kita nggak ngomongin kebudayaan yang ada di gerbong paling depan, jadi ini agak ajaib kalau kita mau ngomongin soal peradaban dunia, lalu kelompok yang membicarakan kebudayaan itu ditaruh di gerbong paling belakang, itu ajaib. Betul. Tapi nggak apa-apa, saya sangat percaya gerbong paling belakang itu biasanya kalau kita mau ini jadi paling depan kan gitu. Nah, karena kebudayaan itu kita gini, hari ini kita ngomongin, saya nggak mau ngomongin wah kebudayaan adiluhung asli Indonesia. Kebudayaan adiluhung asli Indonesia tuh yang mana sih? Kebudayaan asli Indonesia tuh yang mana? Yang suka nanya, kok kapan kawin? Kok belum punya anak? Itu yang mana? Hah? Yang nggak. Atau kebudayaan yang mana? Kebudayaannya kalau mau ngapa-ngapain nanya dulu. Mohon maaf, agamanya apa gitu? Yang mana? Gitu. Tuh kebudayaan yang kita bilang adiluhung asli Indonesia itu pada saat zaman itu belum tentu juga adiluhung. Jangan-jangan itu kebudayaan populer pada masa itu, terus dicela-cela, wah, terus sekarang kita bilang, oh itu kebudayaan adiluhung, kan kita nggak tahu juga, kita nggak ada di zaman itu. Kayak waktu ini simpel aja, suatu hari ada orang berantem di Twitter gara-gara ada bakpia kukus. Ada bakpia kukus, dia bilang kan, oh bakpia kukus itu penghinaan terhadap bakpia. Bakpia tuh aslinya nggak kayak gitu, gini itu apa namanya? Iya itu penistaan gini-gini, nggak mau saya beli bakpia kukus. Terus yang satunya lagi bilang, emang kenapa sih itu kan inovasi gini-gini. Oh pokoknya berantem lah akhirnya mereka berdua. Terus apa namanya yang namanya kuliner segala macam itu perlu dikembangkan bla bla bla. Terus tiba-tiba datang satu orang terus ngomong begini, alah orang bakpia yang kamu makan itu yang isi kacang hijau itu juga aslinya bukan itu kok, kamu sok-sokan. Mau bakpia yang asli itu asli kacang hijau, yang enggak namanya aja bakpia isinya babi lah dulu. Gimana sih gitu diberantemin ya kayak gitu. Jangan-jangan kita ngeberantemin budaya-budaya adiluhung padahal dulunya juga nggak adiluhung gitu. Jadi tapi poin saya adalah daripada kita sibuk nanya wah apa sih kebudayaan itu dan segalanya dan kemudian kebingungan sendiri. Kalau buat saya sih pribadi sebenarnya daripada yang sulit sebenarnya bukan untuk mendefinisikan kebudayaan gitu. Yang sulit itu adalah merumuskan pidato kebudayaan. Ya jadi iya. Ya jadi gini, daripada kita kemudian bingung buat ini kebudayaannya gimana apalah segala macam, dipakai aja udah dipakai. Namanya kebudayaan dipakai. Dia kemudian bisa terus jadi budaya. Dia kemudian kontinu, tadi dibilang kontinu ya karena dipakai. Karena dia ada. Dia selalu dipakai. Korea hari ini kita mungkin anak-anak muda kita mengenal kebudayaan Korea jauh lebih banyak dari the so-called kebudayaan adiluhung Indonesia. Saya jajan di pinggir jalan, sekarang jajannya topoki. Dulu waktu saya ya itu rambut nenek gitu, sekarang topoki gitu. Itu yang terjadi gitu. Hari ini kalau tadi saya soalnya lewat karena tadi saya acara itu di HI gitu, di Bundaran HI, itu semua billboard isinya adalah artis-artis Korea gitu. Semua iklan isinya artis Korea. Kan kasihan Bu Christine.
Iya, gitu. Gitu. Itu isinya artis Korea semua, tapi itu bukan sesuatu yang karena ketidaksengajaan loh, karena kayaknya sekarang semua orang suka Korea ya. Enggak. Korean Wave atau gelombang Korea itu diciptakan oleh pemerintah Korea lebih dari 30 tahun yang lalu dan dijalankan terus menerus sehingga itu benar-benar ingrain di dalam kepala masyarakat dunia. Jadi kalau hari ini kita kemudian bertanya kenapa kok kita nggak peduli sama budaya kita, jangan-jangan emang nggak di-ingrain. Kita semua, anak saya gede di mana mata pelajaran seni itu nggak dia, bahkan kayak setengah nggak diajarin. Ya udah, nih dikasih krayon sama buku gambar. Udah, sekarang kalian gambar ya, terus gurunya balik lagi ke dalam ruang kelas. Gak ada yang namanya kemudian selebrasi atas identitas kita. Terus hari ini kita bertanya, kok kita gak ini ya sama budaya luhur Indonesia? Orang gak pernah diajarin juga. Gak pernah dipakai. Yaitu tadi, imajinasi kita tidak digunakan, gak diasah. Jadi kalau hari ini kemudian kita bertanya, kenapa kita ada di titik ini ya? Mungkin jawabannya bukan di sini, jangan-jangan di sana. Jangan-jangan yang paling sering nanya, yang sebenarnya tahu kenapa kita ada di titik hari ini. Kalau buat saya terakhir kali, apapun yang terjadi yang bisa dilakukan cuma dipakai. Budayanya dipakai. Di sini banyak teman-teman yang mungkin teman-teman muda, tapi saya bukan seniman, saya bukan budayawan, saya nggak tahu mesti ngomong apa supaya kebudayaan itu tetap berlangsung. Tenang, apapun yang kalian lakukan, itu akan jadi kebudayaan. Sesimpel-simpelnya, Mbak, Mas, ceritakanlah pada anak-anak Anda dongeng-dongeng. Kalau hari ini kita mau bicara soal peradaban Islam Nusantara, peradaban dunia, maka ceritakanlah dongeng tentang hal itu ke dalam anak-anak kita. Karena di situ imajinasi mereka akan lahir. Dan karena imajinasi adalah bahan bakar dari kebudayaan. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah loh, nggak usah disimpulkan. Langsung udah kitin hakim. Mbak Inaya, saya percaya jadi omongan Mbak Inaya bahwa peserta diskusi hari ini bukan hanya yang terlihat saja, yang tidak terlihat juga. Saya yakin bahwa Gus Dur ada di sini secara fisik dan non fisik. Luar biasa. Betul-betul saya seperti sedang bernostalgia dengan almarhum pada saat saya menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta bersama-sama dengan almarhum. Al-Fatihah. Saya coba menyimak dari tadi pembicaraan dengan Mas Razen di ruang tertutup sebelum acara dimulai. Sangat menarik sekali. Ada satu hal yang Mas Razen ingatkan, bahwa pada akhirnya kita kembali pada diri kita sebagai manusia. Begitu. 63 tahun, Les Bumi, saya di sini bersyukur sekali dan beri terima kasih, ini satu kehormatan buat saya. Berada di sini apalagi di sebelah Mas Hilmar, Gus Wong dan juga Taufik luar biasa dan ingat. Ada inkarnasinya Gus Dur. Betul. 60 saya tadi melihat juga klip dari dokumenter bagaimana sejarah perjalanan Les Bumi itu dengan para pendirinya. Saya rasanya juga hati saya bergetar. Betapa luar biasanya para pejuang itu. Bahkan sebetulnya dari prakolonialisme. Saya bersyukur juga saya pernah terlibat dalam 5 pembuatan film sejarah dari periode yang paling
lama aja di abad 16 ya, waktu VOC baru masuk, yaitu menjadi ibunya Sultan Agung. Bagaimana Tuhan membuat skenario yang berseri-seri dan itu belum terungkap seluruhnya oleh kita. Ya, itu yang baru yang dilayarkan saja seorang Sultan Agung. Almarhum cita-citanya adalah untuk menjadi santri. Masuk pesantren dalam usia yang amat sangat muda, saya lupa 20 berapa ya, 21 atau 22. Beliau terpaksa dipanggil karena ayahnya mangkat dan putra mahkota waktu itu tidak bisa dinobatkan karena berkebutuhan khusus. Oleh sebab itu Sultan Agung dari istri kedua lah yang kemudian naik tahta. Dan dalam usia yang amat sangat muda, almarhum sudah mempunyai pemikiran yang luar biasa jauhnya, yaitu menyatukan seluruh kerajaan dari Madura sampai dan Jawa Barat. Terus saya membaca lagi sejarah pada saat pecutnya Din itu, saya pada kesempatan saya juga dengan izin Tuhan ke Kesultanan di Cirebon. Bagaimana Kesultanan Cirebon pernah diperintah oleh dari Samudra Pasai, raja dari Samudra Pasai yang menjadi menantu salah satu Sultan Cirebon di masa itu, putra kota karena masih belum cukup umur, jadi raja dari Kesultanan Samudra Pasai yang menjadi menantu Sultan Cirebon inilah yang kemudian naik tahta sementara memimpin Sultan. Bagaimana itu semua tercipta ya, dan banyak sekali yang belum terungkap. Padahal seluruh saya waktu sekolah benci sekali pelajaran sejarah karena hanya suruh menghafal. Tapi ternyata setelah semakin menyadari keberadaan kita sebagai manusia Indonesia, memang seperti yang kata Mbak Inaya katakan gitu ya. Karena kita tidak pernah mengajarkan anak-anak kita pembelajaran sejarah yang baik dan benar ya. Dan ini yang juga menjadi pekerjaan rumah kita semua, bukan hanya Mas Dirjen saja gitu ya. Lalu kembali lagi 63 tahun les bumi, saya yang belum waktu itu saya les bumi berdiri, artinya saya baru berumur 3 tahun. Baru belajar jalan ya. Tapi sekarang setelah melihat juga situasi dan kondisi ada kurang lebih, walaupun persoalannya berbeda, tapi tantangan yang dihadapi sama oleh les bumi pada 63 tahun lalu. Jadi saya pikir keberadaan les bumi ini amat sangat penting untuk bukan menjadi masa lalu, tapi untuk kedepannya juga ya, karena tantangan akan semakin berat menurut saya. Nah, kemudian saya juga membuat beberapa note. Kalau tadi Mbak Inaya juga ada sempat menyebutkan sejak kapan sih gitu, peradaban manusia itu dimulai ya, kebudayaan dimulai ya pada saat peradaban manusia itu dimulai. Kalau kita kembali lagi, ini yang tadi juga pembicaraan sama Mas Rezen pada diri sendiri, kapan sih peradaban manusia itu dimulai? Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, saya kira pada saat ini Tuhan menciptakan semua makhluk hidupnya, dari mulai setan diciptakan dari api, manusia dari tanah, dan kemudian makhluk hidup lainnya, bahkan sebetulnya flora dan fauna juga. Saya kira mulai dari situlah peradaban manusia itu dimulai. Jadi kehidupan manusia di dalam di bumi ini, di alam semesta ini, itu Mas Razen yang juga yang menjadi perenungan saya ya, sehingga dan Tuhan amat sangat paham pada saat Tuhan menciptakan makhluk-makhluknya, maka sebetulnya kebingungan itu mulai timbul. Karena apa? Kebingungan itu sebetulnya terjadi karena ya, diri kita sendiri sebagai manusia yang membuat hidup kita bingung. Jadi begitu juga iblis
pada saat diciptakan sama Tuhan dari api, lalu Tuhan menciptakan Adam dari tanah, dia bingung. Pada saat Tuhan memerintahkan untuk iblis menyembah Adam. Kenapa saya harus menyembah? Kan bingung. Ya kan, yang kita tahu dalam pelajaran ABK dia tidak taat, ya itu sudah pasti tidak taat, ya. Tapi pembelajaran yang lain lagi sebetulnya adalah kalau saya coba renungkan selama ini, Tuhan sudah mengajarkan supaya kamu tidak bingung dan tidak nanti menjadi konflik dan malapetaka bagi kehidupan kalian sendiri, maka hargailah sesama makhluk ciptaanku. Jangan kamu merasa lebih baik dari yang lain. Itu pembelajaran amat berharga sebetulnya, yang sangat dasar sekali dalam kehidupan, tapi kita terlupakan karena udah terlalu banyak bingung ini. Nah kemudian karena kebingungan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan itu, nenek moyang kita namanya Adam, dikasih ujian. Kamu hidup di dunia, ya. Nah disitulah saya pikir peradaban dimulai pada saat sebelum Adam dan iblis dilempar ke dunia untuk menebus segala dosanya dan untuk belajar terus diuji dalam kebingungan. Nah, hal-hal yang juga ini sangat itu apa yang sering lupakan, dan saya bersyukur sekali, dan saya yakin saya berada di sini malam ini juga karena untuk menyampaikan peringatan atau saya katakan itu peringatan buat saya sendiri yang Tuhan berikan kepada saya sebagai makhluk hidup. Makhluk itu terdiri dari jasad, jiwa, dan raganya. Dari tentu jiwa, kalau jiwanya, rohnya diambil, dia menjadi hanya jasadnya saja yang kembali ke tanah seperti asalnya, habis. Tapi jiwanya, insya Allah, itu tadi yang saya katakan, mudah-mudahan dengan izin Tuhan, Gus Dur ada bersama kita. Saya percaya itu setelah saya main Hashim Asy'ari menjadi Nyai Kap. Saya bertanya sama Tuhan, di mana roh-roh itu? Jawaban Tuhan dengan diplomatis, apakah tidak kuasa Tuhan? Dengan izin Tuhan, roh yang dalam kekuasaan itu masih tetap bisa bersilaturahmi dengan kita semua. Jangankan saya yang tidak pernah mengenal almarhum Hashim Asy'ari, kemudian harus menjadi istri beliau. Dalam film, Inaya sebagai cucunya langsung pasti dengan izin Tuhan itu akan terjadi. Pasti. Itu jawaban yang Tuhan berikan pada saya. Kemudian ini dalam 4 tahun terakhir ini, saya main film, 2 film, 1 produksi film Indonesia. Mungkin sebagian ada yang sudah nonton, yang judulnya adalah Perempuan Tanah Jahanam. Yang baru Januari kemarin tayang, film yang berikutnya adalah The Last of Us. Waktu saya diminta Joko Anwar Perempuan Tanah Jahanam terlibat dalam Perempuan Tanah Jahanam, saya bingung. Tapi saya tahu Joko salah satu sutradara yang terbaik di Indonesia, dan Shanti Harmain juga produser yang bukan sembarangan dalam memproduksi buat film. Jadi saya tidak punya alasan yang kuat untuk menolak karena ini genre-nya horor. Ya. Sampai saya tidak bisa menolak sampai sudah batas limitnya. Saya sedang di Amerika waktu itu, manajer saya tanya, "Bu, ini gimana?" Karena mereka sudah minta jawaban. Ya udah, terserah sama kamu. Karena saya percaya saya tidak menemukan jawabannya. Saya sudah istikharah, saya sudah bertanya sama Tuhan. Akhirnya saya kaget pada saat saya baru baca skripnya pulang dari Amerika. "Oh, sumpah loh, gue harus jadi hantu," gitu ya. Lalu saya nggak tanya lagi sama Joko Anwar, saya tidak tanya sama Shanti. Mereka sudah saya tahu pasti punya alasan untuk itu. Saya bertanya sama Tuhan, "Tuhan, kenapa? Kok setelah 40 tahun lebih saya, Tuhan, karena Tuhan juga. Saya di dunia film, saya nggak pernah cita-cita mau jadi artis. Apalagi terkenal, no way. Ini karena Tuhan. Lalu kenapa Tuhan memberikan ini jalur yang berbeda?" Dalam prosesnya, singkat kata, saya tanya sama Joko, "Ini metafor?" "Yes." "Oke. Saya tahu ini metafor.
Berarti tokoh yang saya mainkan itu metafor, semua tokoh yang di situ metafor. Apalagi Joko mempergunakan wayang. Kita tahu tokoh-tokoh dalam pewayangan itu adalah simbol-simbol karakter manusia. Saya bilang, oke, secara ini analisa saya coba Joko memberikan latar belakang tokoh Nyimis nih. Saya tahu, oke, dia udah ininya energinya udah negatif. Kalau dalam Islam tuh banyak hati dengan bintik-bintik hitam sampai di dalamnya cuma ada kedengkian, marah-marah, itu emosi yang berlebihan gitu ya. Tuhan, saya tidak ada percaya. Nyimis di mata saya manusia berhati iblis, berotak iblis. Saya nggak percaya ada manusia sejati ini, dan saya tidak pernah menemukan manusia seperti itu. Jadi bagaimana saya harus memainkan ini, saya harus memahami itu kalau saya tidak mengerti apa yang dia rasakan, apa yang dipikirkan. Saya bersyukur, saya percaya pasti kejawab karena saya udah istiqoroh, saya doa, sholat malam sampai. Kamu masih pakai logika Christine Hakim. Misni tidak ada lagi logikanya. Karena apa? Logikanya hilang. Tidak sehat sudah jalan pikirannya. Karena hatinya sudah dikuasai oleh dendam, oleh kebencian, oleh kemarahan. Jadi walaupun kamu sehebat apapun, kalau kamu sudah, hati kamu sudah tidak bersih, tidak ada bersihnya sama sekali, sudah bintik hitam dan sudah menjadi energi yang negatif, itu membuat logika kamu tidak jalan lagi. Astagfirullahaladzim, saya bilang jangan sampai Tuhan saya jadi manusia seperti nauzubillah min dzalik. Karena saya pikir ada ternyata manusia kayak gitu. Dalam pengamatan saya, mudah-mudahan saya salah. Saya nggak mau sebut namanya karena nanti saya suudon. Oke, Ustaz, berarti Tuhan, yang nilai-nilai yang saya dapatkan dalam film itu, dalam film horor yang tadinya saya saya anggap itu film yang tidak mendidik gitu ya, genre horor itu. Tapi ternyata saya diingatkan yang luar biasa sebagai manusia. Jadi jagalah kebersihan hatimu, jagalah nawaitumu, janganlah ini karena itu bisa merusak. Nah, setelah The Last of Us itu pun juga begitu. Saya udah mau menolak. Dipaksa, kebetulan saya satu manajemen sama Reza, di manajemen Reza. Bu, ini bagus. No, bagaimana? Saya nggak boleh egois, saya bilang. Saya punya kewajiban lain juga yang utama sebagai seorang anak, sebagai seorang istri. Saya harus meninggalkan ibu yang saya masih harus dampingi berusia 88 tahun dalam kondisi pandemi. Lalu suami yang komorbid jantung, diabetes dan segala macam. Kalau sampai ada apa-apa sama mereka, saya bukan lagi syuting di Jogja yang 1 jam udah sampai. Ya kan? Atau ada apa-apa sama saya sebaliknya. Saya nggak bisa bawa asisten, saya nggak bisa bawa keluarga, saya nggak bisa bawa manajer. Saya seorang diri terbang. 26 jam, karantina 1 minggu seorang sendiri, lalu syutingnya seminggu. Singkat kata syuting berjalan, ya udah sampai itu pun saya sudah sampai istiqoroh. Oke, Tuhan, kalau memang ada pembelajaran yang Tuhan mau berikan kepada saya, ada amanat yang Tuhan mau berikan saya, kasih saya kekuatan, juga lindungi keselamatan semua keluarga di rumah, ibu saya, suami, dan juga diri saya. Setelah film selesai 2 tahun kemudian, syuting film itu 2021. 2023 Januari baru tayang. Saya sebetulnya diundang untuk gala premiernya, diputar di episode yang pertama. Tapi karena perpanjangan visa Amerika saya belum selesai, jadi saya terlambat. Tapi hikmahnya adalah sutradara dan produsernya memutar khusus episode 2 yang ada bagian Indonesia untuk saya di rumahnya dengan beberapa penulis dan pemainnya. Kemudian, waktu saya lihat episode pertama itu masih di Jakarta, saya lihat ini metafor nih, saya bilang gitu ya. Pasti akan saya tanyakan. Betul, saya bertemu dengan mereka. Begitu selesai itu episode pertama episode kedua diputar untuk saya langsung konfirmasi. This is metaphor. Yes. Mereka udah senyum tuh, lihat-lihatan tuh si scriptwriter sama director. Apakah yang kamu mau sampaikan bahwa otak, kalau sudah terjadi kerusakan otak manusia karena virus-virus sosial, maka dia akan berperilaku seperti zombie.
Buat saya koruptor itu zombie yang doyan duit. Belum lagi zombie-zombie yang lain. Saya bilang, ini impetigor apa perempuan tanah jahanam. Saya diingatkan bagaimana untuk menjaga hati manusia. Di The Last of Us, karena dibuat oleh orang Amerika, pendekatannya sangat ilmiah sekali. Karena itu cordyceps penyebab kerusakan otak, dan itu sampai di TV Belanda dibahas itu. Dan Indonesia juga masuk sampai di situ. Ya. Karena itu yang menemukan Profesor Indonesia gitu yang saya perankan itu. Secara ilmiah memang cordyceps itu bisa dibuktikan bahwa memang bisa merusak organ-organ itu otak manusia. Dan yang lebih saya bersyukur lagi, saya baru ingat dan saya baru menyadari pembelajaran bahwa Tuhan membuktikan bahwa otak manusia dari seluruh organ tubuh manusia ciptaan Tuhan ini, otak manusia yang paling kuat untuk mengontrol diri kita dan hidup kita. Bayangkan, gitu ya. Di sini, tadi impetigor yang menyatakan merusakkan otak. Kalau sekarang dibalik, otak kita, logika kita nggak jalan, akal sehat kita nggak jalan, maka itu akan membuat hati kita juga seperti iblis. You see, bagaimana itu korelasi itu, koneksi itu dua hal itu. Saya begitu bersyukur. Terus saya ingat lagi. Jadi syuting hari kedua itu cuma jalan di koridor yang saya habis didatangi sama tentara, lalu dibawa untuk ke lab untuk minta konfirmasi gitu, karena saya ahli fungus ceritanya kan. Kemudian ada untuk bawa lagi saya ke ruang bedah untuk membedah si manusia yang terkena virus itu. Jadi adegan sebelum yang saya bedah mayat itu, jalan cuma syuting hari itu cuma di koridor aja dengan jalan cepat. Dari koridor gitu ya. Sampai saya kebetulan dikasih sama wardrobe tuh sepatu baru. Lecet. Lecetnya juga bukan cuma kulit ari. Sampai udah dagingnya kegeser-geser masih kulit sepatu yang itu. Bayangkan sakitnya seperti apa. Sakitnya luar biasa. Tapi saya nggak mau itu bikin drama, ya. Saya hanya menunjukkan untuk profesionalisme saya, dan karena memang adegan tidak banyak, hanya 8 menit setelah diedit tuh adegan saya gitu ya. Jadi saya tidak mau kecolongan sedikit juga. Jadi saya coba fokus terhadap apa yang harus dilakukan oleh si tokoh, si profesor itu. Jalan sakit ya jalan ya. Tapi yang terjadi begitu sutradara ini kan kamera action, sedikit pun si daging kegosok-gosok udah sampai berdarah-darah itu saya gak rasakan sakit. Begitu sutradara bilang kamera cut ya, cut, itu saya lempar sepatu saya ke udara. Sakitnya minta ampun. Bayangkan. Yang saya mau sampaikan adalah pembuktian yang Tuhan berikan kepada saya, bagaimana otak kamu itu yang paling kuat dalam mengontrol kehidupan kita, baik jiwa apapun raga. Jadi kebingungan yang terjadi gitu ya, gonjang-ganjing kehidupan dunia, peradaban yang semakin gila. Apalagi tadi kalau dengar, waduh sayang ini semua nggak dengar tuh tadi penjelasannya Razen terhadap apa tuh tadi, chat apa? Aku gaptek soalnya Razen. Chat GPT. Oh bukan LGBT ya. Ya. Itu semua itu kalau saya lihat ya itu. Yang terjadi peperangan, konflik terjadi itu karena manusia. Intinya adalah di situ. Kalau manusia bisa menjaga keseimbangan antara otaknya dan hatinya, damai nih. Damai, nggak ada lagi permasalahan radikalisme. Karena apa? Loh, gimana kita harus bersyukur bangsa Indonesia. Ini juga pernah saya tanyakan setelah main Hasyim Asy'ari. Tuhan, karena saya percaya itu roh itu dalam kekuasaan Tuhan. Kalau saya harus mencintai Indonesia itu untuk apa? Apakah saya syirik atau musyrik kalau saya menyanyikan lagu Indonesia Raya? Apakah kalau saya juga syirik musyrik kalau saya menghormati bendera merah putih?
kembali lagi jawaban Tuhan sangat diplomatis. Saya yakin. Indonesia bukti Tuhan Maha Pencipta. Keberagaman itu bukti yang Tuhan Maha Pencipta. Keberagaman dunia dan semua, kalau lihat dari peradaban manusia itu manusia berevolusi. Jadi bukan cuma ikan tuna itu, kalau saya itu ke Maluku Utara, konon salmon dan tuna itu dia berbiaknya tuh di situ. Lalu mereka berevolusi sampai ke Alaska tuh kalau salmon. Itu loh. Bayangkan. Jadi saya pernah membaca juga, siapa itu yang mengatakan, mendengar bukan membaca, bahwa awal secara peradaban bahwa Adam dan Hawa dipertemukan di Arafah. Tapi sumber baik kehidupan itu karena apa yang gak ada di Indonesia. Negara tropis yang dilintasi oleh khatulistiwa, ada salju abadi. Dari zaman megalitikum, saya baru syuting di mana, bukan di Papua, di Toraja. Itu kelihatan bagaimana peradaban manusia Indonesia yang nggak tahu dari mana. Mungkin juga dari Manchuria yang utara itu ada nenek moyang kita. Pasti kalau lihat dari penduduk asli Dayak, putih, mata sipit, mata kecil. Indonesia Timur beda lagi, Polinesia. Jawa dan Sumatera itu dari Timur Tengah. Lihat bagaimana kemudian juga manusia Indonesia. Manusia itu berevolusi. Sampai mendianin pulau yang udah 17.000 lebih. Itu bukti. Masa terus manusia ya itu. Karena otak logikanya udah gak jalan. Dia mau nyaingin Tuhan. Mau merubah Indonesia yang diciptakan beragam ini menjadi monoculture. Gitu. Nah ini yang kemudian saya sampai kembali dari syuting Hasyim Asy'ari, saya ke Maluku Utara tuh setahun. Cuma satu kesultanan aja yang saya belum sampai di sana, Bacan. 3 kesultanan di sana, bayangkan kalau juga tidak Tuhan dengan izin Tuhan itu bergabung dengan Indonesia. Sampai saya pulang ke rumah, ya Allah, saya panggilin tuh staf-staf di rumah, saya bilang, look, saya bilang, berapa hanya Bapak dan Ibu bisa kasih uang bulanan? Tapi kamu tahu nggak? Ini yang cuma sepil ini itu dititipkan untuk kita pelihara dan jaga. Cuma segini kok. Nggak seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya seluruh bangsa Indonesia. Kita semua ini gitu loh. Itu bukan milik kita. Kita hanya dititipkan. Kok enak aja kita mengerusak. Saya bilang sama orang-orang Aceh. Untung saya ngomongnya habis film Cut Nyadin. Jadi masih dilihatnya Cut Nyadin, dia gak marah sama saya. Saya bilang, loh, yang saya tahu, saya ini lahir dari keluarga muslim, saya bukan mu'alaf. Tanah haram itu cuma 2 di muka bumi ini. Ya enggak? Mekah sama Madinah. Logika saya. Jadi tidak mungkin hukum syariat bisa diterapkan di selain Mekah dan Madinah. Jeddah aja bukan tanah haram, Riyadh bukan tanah haram. Makanya nggak ada larangan, nggak boleh bunuh binatang, harus pakai cadar atau jilbab. Di Mekah aja nggak harus pakai cadar kok. Itu. Jadi Aceh bukan tanah haram, makanya nggak berjalan. Pelacuran paling tinggi di sana, kemiskinan nomor 2, termiskin di Indonesia. Yang ngotot mau hukum syariat di situ cambuk. Kemarin baru selingkuh sama istri orang, dicambuk sendiri dia. You see? Itu. Jadi itu. Karena apa? Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ini udah kalau memang udah mau hijrah, silakan hijrah. Saya pun sebagai muslimah juga ingin sekali satu hari bisa menjalankan seluruh perintah Tuhan. Tapi saya bilang, Tuhan, saya sedang belajar menjilbabi hati dan pikiran saya dulu. Itu. Jadi bilang, jangan terus kemudian
main film dibilang haram, dipaksakan kepada lain. Jadi menari itu haram. Sampai coba itu budaya Sunda, kesenian Sunda yang luar biasa indahnya tari jaipong. Saya bilang kok ini Alibaba yang nari jaipong, bukannya Nenggelis lagi gitu ya. Nah inilah yang Tuhan pasti punya punya maksud yang menjadikan NKRI ini gitu loh, yang kita harus jaga semua dengan dasar yang paling dasar, menjaga otak dan hati kita, lalu menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk semua narasumber. Dari dialog awal saya menangkap pertama, kebudayaan beririsan dengan kebangsaan. Lalu berikutnya, tidak bisa berlangsung kebudayaan kalau tidak ada konsolidasi ekonomi, konsolidasi politik. Padahal core-nya kebudayaan, tapi kebudayaan masih harus berkompromi dengan politik, berikut juga ekonomi. Lalu dari yang ujung sana, dari Nenggelis, bahwa kebudayaan itu ya udahlah, nggak usah pusing-pusing, tinggal dipakai saja, dan terutama bagaimana kita mengembangkan imajinasi. Saya baca itu Mbak Ina ya, justru saya bukan menemukan dari tulisannya Mas Radar atau sambutannya Mas Radar. Saya pernah baca artikel, justru diantaranya Gus Dur itu satu hal yang perlu dijaga dari bangsa Indonesia adalah imajinasi. Itu tulisannya Gus Dur sendiri. Kenal kan Gus Dur? Tahu ya. Itu beliau yang bilang bahwa bangsa besar adalah bangsa yang punya imajinasi besar. Gitu kalau nggak salah redaksinya. Saya lupa itu di hadis keberapa. Hadis kan dokumentasi gitu ya. Nah kalau yang Bunda Christine panjang banget ini. Seperti kita nonton kaleidoskop gitu ya. Tapi saya menyimpulkan hal yang menarik. Pertama ada kemengaliran yang beliau jalani sebagai pesan buat kita itu, ternyata pesan-pesan Tuhan begitu lekat mengalir. Tapi dari yang disampaikan Bunda Christine ini, saya sambil memancing penanya, satu atau dua penanya saja. Dalam tradisi tasawuf itu sebenarnya kita tidak diminta untuk meniru iblis atau meniru malaikat, bahkan lagi menjadi malaikat. Apalagi kita nggak boleh balhum adol, jadi material, jadi tumbuhan enggak, jadi binatang enggak, iblis enggak, malaikat juga enggak. Kita harus melampaui semua itu. Kenapa? Karena dari semua makhluk itu tidak ada yang punya imajinasi. Hanya manusia yang punya imajinasi. Imajinasi itu yang menarik justru munculnya dari redaksi wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kita sudah tahu bahwa kata alaqin itu bukan dalam pengertian segumpal darah, tapi tentang hal yang depend on, yang bergantung. Karena alaq itu ain lam qaf, itu kalau kita mainkan sedikit jadi ain qaf lam, jadinya akal. Jadi seakan-akan mau mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min akal. Bahwa manusia itu secara konstruktif pemikirannya juga dikreasi dari akal. Tidak bisa dibayangkan kalau sistem akal sehat kita itu tidak dijaga. Dan yang menarik justru ada ungkapan penting dalam Islam, itu adalah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Silakan engkau berpikir, berkreasi, berimajinasi tentang makhluk Allah, ciptaan Allah, apapun silakan imajinasikan, tapi nggak usah repot-repot berpikir tentang bagaimana Tuhan. Seakan-akan itu, makanya Gus Dur bilang, udah deh nggak usah pusing tentang Tuhan. Tuhan nggak usah dibela. Yang dibela itu adalah manusia dan kemanusiaan. Berimajinasilah sebesar-besarnya tentang manusia dan kemanusiaan. Urusan Tuhan sudah selesai. Kira-kira begitu. Jadi monggo bertanya seperti apa kalau ada pertanyaan. Karena waktunya sudah habis, jam
Kerjanya mau ditutup. Ini sudah jam 12. Jadi ini mau ditutup apa enggak? Oh gitu. Oh, gedungnya membatasi kita. Ternyata kebudayaan masih dibatasi oleh budget, oleh gedung-gedung ya. Karena gedung itu nanti urusannya dengan kompromi ekonomi, kompromi dan politik. Jadi lanjut nggak Pak Dirjen? Saya beri kesempatan masing-masing kasih close apa namanya? Close makalah. Kata penutup, dikit-dikit aja. Mulai dari Mbak Inaya, waktu dipersilakan. Dikit-dikit aja ya. Ya misalnya Assalamualaikum termasuk kalimat penutup. Silakan. Tadi sempat disinggung bagaimana Gus Dur bercanda soal pada saat menjadi ketua DKJ dan juri FFI gitu ya. Tapi saya sangat yakin bahwa Gus Dur itu mungkin saat itu ngelesnya dengan bercanda, tapi alasan bahwa beliau menjadi ketua DKJ dan menjadi juri FFI itu jauh dari bercanda. Beliau sangat percaya bahwa kebudayaan itu harus ada di gerbong paling depan. Dia harus ada di garis paling depan karena dia berhubungan dengan kemanusiaan, dia berhubungan dengan manusia itu langsung. Hari ini kita ada dalam titik di mana kita sangat membutuhkan kebudayaan-kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kita ada di dalam krisis, kita nggak punya jawaban lain selain kolaborasi dan kemudian menciptakan sikap-sikap baru, dan kebudayaan akan menjembatani kita di situ. Jadi sekali lagi kita nggak punya apapun lagi selain budayaannya dipakai, itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya hanya ada 2 yang ingin disampaikan. Pertama, tadi mencoba menjawab judul dari diskusi kita, pancer kebudayaan itu secara kolektif dan secara pribadi. Nah, secara kolektif, saya itu selalu sering terpukau tentang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh ahli bahasa ini selalu dianggap misterius karena nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris, susah sekali, dan hanya dirangkum. Dalam bahasa Indonesia juga nggak bisa dijelaskan. Kemudian saya melihat lebih jauh lagi, dari mana sih asal usul istilah ini. Nah, jadi kalau pertanyaan kolektifnya adalah strategi kebudayaan atau metode atau pola itu mana, kebudayaan mana yang akan kita, yaitu kebudayaan kerakyatan yang sederhana, kemudian berdasarkan pada hikmah, berdasarkan pada kebijaksanaan, berdasarkan pada permusyawaratan dan perwakilan. Tapi apa yang dimaksud sebagai hikmah? Jadi hikmah ini penjelasan pidato Yamin dalam pidato tanggal 29 dan kemudian perdebatan-perdebatan selanjutnya. Jadi yang disebut dengan hikmah yaitu seluruh tradisi, nilai-nilai, apakah itu keagamaan, apakah itu mitos, apakah itu kepercayaan dari bangsa ini. Jadi keseluruhannya itu yang disebut dengan pengetahuan abadi, yang semacam pengetahuan perennial, yang ada inherent. Dan apa yang disebut dengan kebijaksanaan? Ternyata kebijaksanaan itu diartikan sebagai rasio. Jadi jelas-jelas di sana dikatakan bahwa kebijaksanaan itu adalah rasio. Jadi bukan kebijaksanaan dalam pengertian kebajikan. Tapi cara berpikir yang dilakukan karena kita sudah diwarisi oleh berdasarkan atas kepercayaan, mitos, agama, maka harus ada kekuatan rasio. Dan kemudian apa yang disebut sebagai permusyawaratan. Jadi permusyawaratan itu adalah kekuatan dari masyarakat, dari komunitarian. Jadi kekuatan dari kebersamaan, bukan saja gotong royong, tapi intimasi. Saudara sekalian, kalau kita berhadapan dengan perkembangan terbaru yang kami diskusikan dengan Mbak Christine, tadi itu bagaimana perkembangan dari artificial intelligence sekarang ini, yang
mereka sudah mampu untuk menentukan sendiri sebenarnya nilai-nilainya, memutuskan sendiri, mengambil keputusan, menciptakan nilai-nilai sendiri, bukan berdasarkan atas independensi manusia, tapi mereka, maka satu-satunya bisa melawan itu adalah apa? Intimasi. Jadi yang dimaksudkan dengan musyawarah itu adalah kemampuan untuk melakukan intimasi, keguyuban, keakraban, kebersamaan, kemanusiaan, kehidupan. Jadi itu dasar-dasar dari yang disebut sebagai musyawarah. Dan baru kemudian perwakilan itu tentang kekuatan dari seluruh elemen-elemen masyarakat yang muncul di situ. Saudara-saudara sekalian, jadi yang disebut 4 pancar tadi itu 4 yang disebut tadi, dan pancarnya itu adalah kerakyatan yang disinari oleh 3 dasar ini. Terakhir, kemudian tentang secara individu ya. Saya luar biasa saya dengarkan pengalaman dari Mbak Christine ya. Semua tadi yang dibenangkan dengan panjang lebar. Ini saya kira satu wawacan itu Mbak. Saya justru teringat karya dari, mungkin teman-teman sudah baca ini, karya dari Mangkunegoro IV tentang Wedatama. Apa yang dikhawatirkan oleh Mbak Christine tadi, itu ini ditulis, itu sekitar tahun 1856. Jadi ketika bagaimana agama, ada orang-orang dari luar datang, mengaku keturunan Nabi, kemudian menciderai tentang apa yang ada, membuat tanah haramnya sendiri, dan seterusnya. Tapi ringkasan dari ini itu menarik. Karena karya ini, itu dari 10 pupuh yang dibuatkan, kira-kira ada 72 pupuh yang khusus dibuatkan oleh Mangkunegara IV ini, dan itu hasil dari refleksi keagamaan sebenarnya, dari ajaran tasawuf itu. Dan bicara tadi yang persis dibicarakan semua oleh Mbak Christine itu, tentang bahwa tindakan keberadaan kita berhubungan dengan Tuhan itu dilihat dalam di 4 cara tadi. Pertama apa yang disebut dengan sembah raga. Jadi tentang kaitannya dengan tubuh tadi itu. Yang kedua adalah sembah cipta. Bahwa dengan kemampuan kita untuk merealisasikan diri kita dan memberikan arti kepada kerja dan kemudian kepada alam, dan itu disebut sembah cipta. Dan yang ketiga adalah sembah sukma atau sembah jiwa tadi. Bahwa pada saat itu ketika bagaimana kita bisa mengkontrol diri, dan kemudian terakhir yang dimana kita akan menemukan diri itu disebut dengan sembah rasa. Jadi 4 dasar ini juga Anda bandingkan tadi dengan sila keempat tadi. Tentang hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Bandingkan ini kemudian secara pribadi berdasarkan pengalaman Mbak Christine dengan sembah raga, sembah cipta, sembah sukma atau sembah jiwa, dan sembah rasa. Duanya ini saya kira sudah menjadi pancer yang mungkin kita harus elaborasi lagi pada masa depan. Terima kasih. Baik, saya singkat saja. Jadi tadi menggarisbawahi persoalan konsolidasi politik dan ekonomi. Ini juga karena sudah masuk tahun politik ya. Seringkali kalau sudah urusan tahun politik ini seniman dibawa ke sini ya, disuruh mentas dan segala macam gitu ya. Dan saya kira ini adalah pendekatan yang sangat keliru. Ya. Kenapa gitu? Kesenian ya, dan seniman itu bukan dipakai untuk kepentingan politik, tapi dibalik. Ya. Kita berpolitik untuk menciptakan kebudayaan yang manusiawi. Ya, jadi mikirnya nggak boleh terbalik. Dan dalam kaitan ini saya juga ingin nitip ke teman-teman ya, bukan hanya di Les Bumi kalau ada acara Les Bumi atau acara NU. Ya, saya ini udah bolak-balik ngomong sama Pemda. Yang namanya seniman itu jangan dijadikan dekorasi. Jangan cuma diundang suruh tampil habis itu kemudian seolah-olah acara yang lain itu terpisah dari si seniman dan tampilan kebudayaan itu. Dia haruslah menyatu. Ya, dan itu saya kira
penting ya, karena kecenderungan sekarang ini saya banyak pergi ke banyak tempat itu ya, selalu melihat hal yang sama lagi. Sudah nggak ada bedanya itu. Mau pentas di Sulawesi, mau pentas di apa dan segala macam ya, selalu berakhir dengan dangdut ibu kota. Ya, dan ini menyedihkan sekali gitu ya. Semakin jauh itu ya tadi yang disebutkan. Nah, terakhir penutup konkret saja. Dalam rangka membangun kekuatan ekonomi, Pak Yai, ini teman-teman seniman yang udah datang dari jauh, kalau honor dan ongkosnya belum beres, besok kita selesaikan. Konkret bro. Makasih, teman. Langsung kenceng bunyinya. Mainnya langsung kenceng. Alhamdulillah. Saya Mas Razan mohon izin, tadi ada yang menarik sekali yang Mas Razan sampaikan terakhir waktu presentasi, yaitu merawat bumi, merayakan jagat. Saya kira itu juga menjadi esensi daripada dasar pijakan kita untuk menjalankan amanat yang memang diberikan kepada kita semua 275 juta rakyat Indonesia. Karena negeri ini, Nusantara, dari Sabang sampai Merauke dititipkan kepada bangsa Indonesia, kepada kita semua. Jadi kita semua yang 270 juta itu, 275 juta kurang lebih, mempunyai kewajiban karena telah diberikan amanat. Ada yang diberikan besar, ada yang diberikan kecil, ada yang diberikan ringan, ada yang diberikan berat. Tapi semuanya itu adalah menjadi amanat yang memang harus kita jalankan. Dan mudah-mudahan ya amanat ini bisa kita jalankan sebaik-baiknya. Bismillah. Alhamdulillah, tepuk tangan semuanya. Dari pernyataan Pak Hilmar Farid, saya menemukan satu hal bahwa puncak dari kebudayaan adalah memanusiakan manusia. Buat apa kebudayaan kalau pada akhirnya tidak memanusiakan manusia? Nah, itu diantaranya aspirasi-aspirasinya dimanapun berada. Saya kira terima kasih untuk semuanya dan terutama kepada para narasumber yang luar biasa. Kita doakan beliau-beliau ini sehat senantiasa, diberikan keberkahan, kemuliaan lahir batin sekeluarga, dan kita semuanya akan bertemu di alam-alam yang lain dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.